Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Dr. Rudi Ilmanto. Hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah pemanenan hasil hutan. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang rancangan transisi sebagai loncatan konversi. Jadi, capaian mata kuliah pada hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami keperluan rancangan transisi sebagai loncatan konversi, dasar dan alasannya diperlukan rancangan transisi sebagai loncatan konversi, serta hubungan lainnya. Mengapa untuk mewujudkan suatu metode rancangan analisis usaha tersebut memerlukan suatu bentuk transisi berupa alat super canggih konversi usaha? Dan apa hubungannya dengan materi-materi sebelumnya? Jadi materi-materi sebelumnya kita telah mendengarkan bahwa di situ terdapat suatu bentuk artinya suatu bentuk penyimpangan laten atau suatu bentuk yang belum bisa kita lihat apa sebenarnya yang diperlukan. Dan kita sudah bisa lihat sendiri bahwa sebelumnya terjadi masalah-masalah pada pengelolaan hutan, pengelolaan usaha tani, kegiatan pertanian, dan sebagainya. Terkait kita memahami suatu bentuk konsep pemanenan hasil hutan menggunakan suatu bentuk regresi logistik. Dari hal tersebut, kita memerlukan suatu bentuk transisi atau peralihan berupa alat super canggih konversi usaha. Jadi, alat super canggih konversi usaha ini seperti apa? Seperti yang digambarkan pada riap dan analisis usaha sebagai dasar dan alasannya. Artinya ini digambarkan bagaimana permasalahan-permasalahan terkait dengan riap, analisis usaha, dan masalah-masalah yang ada muncul terkait penggunaan analisis tersebut. Metode rancangan analisis usaha yang dianggap sebagai menghasilkan produksi dan keuntungan yang tinggi, serta kelestarian lebih lanjut, ini kita harus melihat suatu bentuk regresi, regresi yang bersifat linear positif, yang artinya bahwa kenaikan biaya produksi ini akan diikuti dengan kenaikan keuntungan secara signifikan. Bukan kita melihat jika linear negatif bisa berupa kenaikan biaya produksi ini memunculkan menurunnya keuntungan. Dan penurunan biaya produksi ini bisa menaikkan keuntungan. Opsi-opsi inilah yang sering terjadi. Hal seperti ini sudah biasa terjadi, dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha. Ini dari latar belakang yang terjadi pada sebelumnya, bahwa para pelaku-pelaku usaha mereka akan menggunakan opsi yang kedua, yaitu penurunan biaya produksi bisa menaikkan keuntungan dengan berbagai cara tindakan yang terkadang itu tidak rasional,
efisien, dan sangat beresiko pada kegiatan ekonomi, terutama pada konsumen yang menggunakan produk kita. Dan pada akhirnya kita sendirilah nantinya merusak kualitas barang produksi yang ada. Pada akhirnya konsumen yang sadar atau paham dengan kualitas atau barang produksi kita yang kurang bagus, itu akan beralih ke produk lain. Seperti itulah gambarannya. Untuk mencapai hal tersebut, itu kita memerlukan suatu alat super canggih atau konversi usaha, seperti digambarkan alat elektronik transmitter. Alat seperti itu digambarkan seperti sebuah pemanfaatan energi nuklir. Energi nuklir sebagai tenaga atau power. Jadi energi nuklir itu tidak perlu memerlukan suatu bahan atau proses yang besar dan lebih hemat. Cukup dengan beberapa gram bahan nuklir itu bisa menghasilkan suatu produk kekuatan yang sangat dahsyat dan besar. Nah, seperti itulah gambaran yang dimaksud bagaimana kita memerlukan alat transisi tersebut. Nah, hal ini untuk membangun sebuah reaktor atau peralatan nuklir lainnya, tetapi dalam bentuk software. Nah, seperti hal yang di luar nalar kita, ya, software, brainware, hardware pada diri manusia. Nah, yang kita pahami sekarang ini seperti soft skill, kemampuan, ya, tingkat EQ, emotion intelligence, apa artinya kemampuan kecerdasan emosi. Nah, seperti itu yang sering kita bahas terkait dengan hal ini. Tetapi sebenarnya potensi-potensi yang ada di kita itu ada suatu pemicunya, seperti pemanfaatan energi nuklir ini. Kita memerlukan suatu bahan. Nah, bahan apakah itu yang bisa membuat bentuk power, menghasilkan suatu power yang besar dari potensi-potensi manusia yang ada saat ini, yang kita pahami sebagai kecerdasan emosi, artinya kecerdasan genetik dan sebagainya. Potensi-potensi ini yang ada pada diri manusia dan umat manusia ini bisa terhubung dan selaras pada sistem alam semesta. Hal inilah yang perlu kita perhatikan atau kita cari sebenarnya seperti apa. Berikutnya adalah sebagai contoh nyata dari hal yang saya jelaskan sebelumnya terkait dengan power atau kita memerlukan alat transisi. Sebagai contoh nyata, ya, dari materi kuliah ini kita akan melihat hubungan antara COVID-19 dan kualitas udara yang terjadi dimulai pada akhir Desember 2019. Makanya kita sering dengar COVID-19 karena kejadiannya tahun 2019. Nah, pada artikel nanti saya sampaikan pada referensinya,
Pada peta yang menunjukkan tanggal 2 bulan 4 tahun 2020 jam 12.00:38 pada citra satelit terjadi perubahan kualitas udara di satelit dengan adanya COVID-19. Dengan adanya COVID-19 itu menyebabkan kualitas udara kita menjadi bersih. Nah, kita perbandingkan dengan yang terjadi bahwa suatu tanaman atau pohon itu dapat membersihkan suatu lingkungan, udara, menghasilkan udara bersih. Tetapi pada faktanya proses itu berjalan sangat lama. Nah, kalau kita perhatikan dengan COVID-19 ini terkait dengan kualitas udara, itu sangat bombastis sekali pengaruhnya memperbaiki kualitas udara. Nah, hal seperti itulah yang saya maksud dengan adanya suatu power yang bisa ada pada manusia. Nah, hal yang perlu dipahami, pohon dapat memberikan kualitas udara yang baik, memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki kualitas udara. Tetapi perubahan kualitas udara yang dipantau melalui pemodelan data satelit saat pandemik COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 ini akan berbeda jauh, dan hal ini bisa kita baca di artikel yang berjudul Polusi Udara Menurun Selama Pandemi Corona. Ahli jangan sebut ini sebagai hikmah. Ini ditulis oleh saudara atau saudari Hilda Ilhamil Arofah 2000. Itu ada di referensi. Jadi yang dimaksud dengan alat super canggih konversi usaha, nah, gambaran elektronik, transmitter, alat seperti itu digambarkan sebuah pemanfaatan energi nuklir dengan power yang besar untuk membangun sebuah reaktor atau nuklir. Nah, hal inilah konsep ini yang sebagai contoh nyata dan kita saksikan sendiri, yaitu adanya COVID-19 kaitannya dengan kualitas udara. Selanjutnya, artinya terkait dengan hubungan dengan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan partikel Tuhan atau antimatter yang tadi saya sampaikan, terkait dengan definisi pemanenan, adanya koin, adanya terverifikasi. Partikel antimatter ini partikel pembentuk materi, energi fusi, dan sebagainya di alam semesta. Nah, hal lain ini akan berkaitan nantinya dengan istilah-istilah apa itu antimatter, apa itu mana, apa itu salwa. Nah, hal ini dijelaskan lebih lanjut pada materi-materi mata kuliah lain, seperti mata kuliah Sistem Informasi Geografi Lanjutan, terkait dengan mata kuliah Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu, terkait dengan manajemen hutan, terkait dengan inventarisasi hutan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih kepada para mahasiswa-mahasiswi yang telah menyaksikan materi yang sudah saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.